Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bapak-bapak, om-om dan juga mas yang keren-keren di sini. Kali ini kita akan membahas MotoGP seputar hari ini tentang Marc Marquez membuat kejutan besar dengan menjadi yang tercepat di tes Buriram kali ini. Dan Marc Marquez mengalahkan semua rivalnya di MotoGP, yakni di tes Buriram kali ini. Marc Marquez mencatatkan waktu sekitar 1 menit 29 detik. Itu adalah sebuah catatan yang luar biasa dan hampir saja memecahkan rekor resmi dari sirkuit tersebut, yakni di Buriram. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, yakni ketika Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia bilang bahwa GP24 itu lebih cocok karena di tikungan itu sangat bagus dalam head braking atau dalam mengerem. Marc Marquez dapat memaksimalkan setiap tikungan yang ada, maksudnya dia pakai GP24 dan dia bisa memaksimalkan GP24-nya itu menjadi yang tercepat di antara tim satelit lainnya seperti adiknya yakni Alex Marquez juga menjadi yang tercepat ketika kalau nggak salah hampir semuanya Ducati ya, posisi satunya Marquez, tes Buriram yang kedua itu nggak tahu Alex, nggak tahu Morbidelli, nggak tahu siapa tuh, tapi pokoknya yang tercepat itu adalah Marc Marquez. Dan pastinya Marquez sangat nyaman di GP24 ini karena memang di trek lurus dia dapat, di trek tikungan juga dapat, karena memang itu kelebihan dari GP24 yang tidak dimiliki oleh GP25. Walaupun GP25 itu memang bagus trek lurus dan juga mesinnya halus, tapi kan dalam head brakingnya itu kardus bapuk, jadi maksudnya cupu gitu, maksudnya bukan cupu sih, kayak kurang bagus, jadi gitu. Jadi itulah yang membuat Pecco sama Marquez bilang ke tim Ducati ya pakai GP24 aja asalkan di-upgrade lagi seperti itu kan. Marc Marquez juga berkomentar ya senang dengan hasil hari ini. Kata Marc Marquez, motornya ini sangat luar biasa, dia merasa luar biasa dengan MotoGP 24 ini dan juga dia sangat percaya diri untuk nanti mengarungi 2025 seperti itu. Dan ini adalah sinyal bahaya untuk para rider Ducati lainnya dan juga terutama Pecco Bagnaia yang sepedok dengan Marc Marquez. Karena ketika Marquez tersenyum dan bilang iya percaya diri dan motornya tercepat gitu ya, itu sangat bisa Marc Marquez akan memasak daging kadal gitu. Maksudnya pokoknya memasak, jadi Marquez ini akan tampil luar biasa nanti di musim ini gitu ya, yaitu di laga pertama ataupun balapan utama itu akan diselenggarakan di Buriram ini juga. Dan ini adalah sinyal yang sangat bahaya ya, tapi kan memang Ducati bilang gitu ya, dari terutama Opa Tardozzi juga, tim Ducati juga terkejut dengan perkembangan Yamaha yang ternyata di Sepang kemarin gitu ya, si Fabio Quartararo bisa menjadi yang tercepat. Itulah kata Opa Tardozzi kalau nggak salah, dia bilang bahwa Yamaha ini akan jadi pesaing buat Ducati tim pabrikan ya. Dan malah Ducati tidak menyebutkan tim satelitnya sendiri, mungkin karena mungkin mewaspadai kalau tim satelit mungkin bisa diatur gitu, mungkin gitu ya, tim satelit bisa diatur lah gitu tim satelit. Tapi kalau misalnya tim pabrikan lain kan ya itu kan saingan berat gitu kan, beda nama gitu, maksudnya itu kan Yamaha gitu kan, ini kan Ducati, jadi kan jelas gitu ya. Reaksi dari tim Ducati, mereka mengatakan memang mereka sangat terkesan dengan Marc Marquez dan mereka yakin bisa meraih kesuksesan yang sangat banyak bersama Marc Marquez ini. Karena memang seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya yang tentang membahas Honda dan Honda yang lagi bapuk gitu ya. Dan karena memang Marc Marquez ini sangat menghalangi Ducati di masa-masa tahun 2015 atau pokoknya sebelum Ducati pakai aero headsuit, maksudnya sebelum Gigi Dall'Igna ini mengkombinasikan semua idenya gitu ya, sebelum Ducati ini berjaya sekarang. Itu kan dulunya kan Marquez ini yang menjadi penghalang karena waktu itu kan pembalapnya Andrea Dovizioso dan itu kan sengit tuh Yamaha, Ducati sama Honda, tapi selalu saja Ducati walaupun memang gacor saat itu gitu ya dengan pembalapnya Andrea Dovizioso, tetap saja kalah sama Marc Marquez dalam perebutan gelar. Itulah yang membuat mereka sangat optimis, bahkan sangat rela gitu ya menendang Martin dari Ducati, karena memang Marquez ini ini adalah pembalap yang sangat diinginkan oleh Ducati di masa lalu dan sekarang adalah pembuktiannya gitu, seperti itu. Tentunya perbandingan dengan pembalap lain, Marquez unggul jauh di sesi ini seperti itu kan. Marquez unggul jauh dari pembalap yang lainnya. Ini menandakan bahwa Marquez ini memang lebih OP gitu, lebih top daripada
rider yang lainnya, karena memang dia yang paling pengalaman dan jurdunnya juga paling banyak seperti itu. Bukannya meremehkan rider yang lain, tapi memang dari segi pengalaman ya gitu ya. Tapi kan Marquez juga dia mengincar gelar ke-9 ke-10-nya, mungkin setelah itu mungkin pensiun gitu ya. Tapi kan dia ini disebut memang sebagai icon setelah Valentino Rossi. Jadi kalau misalnya dulu Valentino Rossi yang menghasilkan banyak penonton, yang banyak, kan sekarang giliran Marquez yang menggantikan Rossi sebagai icon dari MotoGP, mungkin seperti itu ya. Ini menunjukkan memang Marquez adalah salah satu yang terbaik rider di dunia selain Valentino Rossi. Daripada itu, haters dari Marquez dan juga Rossi selalu saja berdebat akibat insiden tahun 2015. Padahal dulunya Rossi dan Marquez itu adalah bersahabat baik seperti itu. Tapi entah kenapa drama yang terjadi membuat mereka ini sampai sekarang mereka berdua, Rossi dan Marquez ini, tidak berteman dan juga seperti musuhan seperti itu. Jadi itulah yang drama terjadi gitu. Makanya hatersnya Marquez dan Marquez dan juga Rossi selalu saja tawuran gitu. Itu bagus, itu bagus. Maksudnya itu menambah bumbu drama, komentar di bawah gitu maksudnya. Dan memang di tahun sebelumnya Marquez harus beradaptasi dengan motor barunya, yakni GP23 ya, dan juga ditambah dia juga masih dalam pemulihan cedera karena dilempar sama motor Honda yang bapuk itu gitu. Jadi itulah Marquez ini mungkin 2020 ini akan benar-benar menunjukkan tajinya gitu ya, karena memang di tahun sebelumnya Marquez ini adaptasi motor baru dan pindah ke Ducati, dan dia juga harus pemulihan cedera. Jadi ini adalah saatnya gitu ya, karena kalau Marquez sudah senyum-senyum dan dia percaya diri, tidak murung, tidak muyung gitu, tidak murung, tidak seperti ayam yang ini gitu, yang sakit gitu ya. Itulah maksudnya, itulah kalau misalnya dia udah seger, udah senyum, itulah. Kalau di Honda kan Marquez kan murung kayak ayam ini gitu, yang sakit gitu ya. Itulah kalau kali ini kan Marquez senyum-senyum, goyang-goyang pas tahun kemarin ya, pas masih di Gresini nih. Inilah adalah sinyal yang berbahaya untuk rider lainnya seperti Fabio Quartararo, Martin, ataupun Pedro Acosta yang lainnya seperti itu kan. Perjuangan Marquez juga untuk kembali ke performa yang terbaik itu patut diapresiasi, karena memang dia mengalami masa-masa sulit. Nah, akhirnya dia sekarang bisa bangkit, dan itulah yang perlu kita lihat dari Marc Marquez ini. Walaupun dari memang setiap orang kan tidak maksudnya setiap rider itu pasti ada kekurangan ya. Marquez mungkin disebutnya apa, hatersnya banyak atau gimana, tapi kan dia sudah membuktikan dengan skillnya dia memang salah satu yang terbaik gitu, seperti itu. Marc Marquez juga tidak pernah menyerah, dia selalu berlatih untuk kembali ke performanya yang terbaik. Seperti saat di Honda dia mendapatkan jurdun yang banyak ya. Perjuangan Marquez memang dia sangat, ditambah dia waktu itu cedera panjang dan dia harus sempat mau pensiun juga, tapi dia tidak mau pensiun karena dia masih dia bisa balik ke performa yang terbaik. Cuma karena memang motor Honda yang tim Honda yang begitu-begitu aja, tidak mau berkembang dan tidak memakai cara Eropa. Itulah yang membuat Marquez akhirnya pindah juga untuk mengembalikan karirnya yang akan hancur di Honda waktu itu. Dan tes Buriram ini memang membuktikan bahwa Marquez telah kembali. Dan ini menunjukkan bahwa Marc Marquez masih lapar akan kemenangan, dan mungkin dia ingin mengincar juara dunia untuk ke-9 kalinya seperti Valentino Rossi, karena dia memang ambisinya dia ingin menyamai Valentino Rossi ataupun melampauinya satu gelar seperti itu. Dan dia pastinya siap untuk bersaing di level tertinggi. Bersaing di level tertinggi itu artinya dia ingin setiap race, sprint ataupun balapan utama, dia ingin podium 1. Kalau bisa podium 1 terus, minimal 2 atau 3 dan jarang jatuh. Tapi memang Marc Marquez ini kadang memang kalau misalnya lagi suwe ataupun dia lagi nge-push motor itu kadang-kadang jatuh. Itulah yang kadang-kadang membuat fans Rossi gitu ya, yang hater Marquez bilang bahwa Marc adalah crash gitu, Marc crash gitu. Jadi mereka bilang itu seperti itu karena memang terkenalnya Marquez ini kalau misalnya dia mau uji coba motor itu selalu saja nge-push motor sampai batas maksimalnya, pada akhirnya jatuh. Tapi padahal itu cuma ingin tahu seberapa jauh motor ini bisa secepat kilat gitu ya. Maksudnya gitu. Maksudnya kan kayak kecepatannya itu sampai mana. Jadi Marquez
ingin melihat potensi motor Ducati yang sebenarnya seperti itu. Dan apakah tes tercepat di Buriram ini pertanda bahwa Marquez akan mendominasi tahun 2025? Kita akan lihat nanti seperti apa ya. Dan kita pastinya akan menunggu aksi dari Marc Marquez di tahun 2025 ini, karena ini akan sangat seru ya. Peko, tapi sepertinya sih ya yang akan mendominasi tetap Ducati. Walaupun mereka emang akan memakai mesin GP24, tapi kan ditambah upgrade yang lain mungkin aero ataupun elektronik ataupun apa gitu yang elektronik ataupun hybrid gitu. Jadi disempurnakan lagi biar beda dari GP24 yang dipakai oleh tim satelit seperti itu, karena memang tim pabrikan itu kan dia punya sumber daya ataupun finansial yang bisa diakses kapanpun, tidak seperti tim satelit yang terbatas gitu ya. Untuk tim satelit kan, kalau misalnya tim satelit Gresini ataupun VR Potisek, mereka itu kan dapat motor dari Ducati, dan terus jika mereka ingin meminta, mereka harus bayar dong sama tim pabrikan. Jadi itulah, kalau tim pabrikan kan mereka bisa mengotak-ngatik motor gitu ya, supaya ini walaupun tidak ada di konsesi D gitu, maksudnya Ducati ini, tapi kan mereka masih bisa mengupgrade hal-hal kecil yang bisa memaksimalkan motor Ducati tersebut, seperti sasis ataupun aero ataupun winglet gitu ya. Itulah yang akan membuat GP24 ini lebih maksimal lagi. Bagaimana pendapat dari Om-Om, Bapak-bapak, dan juga Kang Babeh dan juga Kang Mas yang keren-keren di sini? Seperti apa? Silahkan komentar, dan pastinya akan sangat seru MotoGP tahun 2025. Dan untuk itu, agar saya semakin semangat untuk membuat konten seputar MotoGP, jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, dan juga sebarkan ke teman-teman yang seluruh jagat planet ini yang suka tentang MotoGP, karena saya akan membahasnya secara cukup detail dan juga ya sedikit hiburan gitu ya, nggak terlalu serius, masih sedikit bercanda gitu. Jadi supaya tidak boring seperti itu ya. Mungkin suka atau tidak suka ya itu semoga aja suka gitu ya. Oke. Sehat-sehat buat Om-Om, Babeh-babeh, dan juga Kang Mas di sono. Jangan lupa juga untuk tetap semangat menjalani hidup ini. Sehat-sehat buat keluarga di sana, dan sampai jumpa kembali di video MotoGP berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.